Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, kembali bersama Arif di sini. Kembali saya ingin berbagi tentang tips bagaimana caranya kita agar mau memulai berolahraga dan juga konsisten melakukannya. Ini adalah tantangan, ini adalah ujian bagi kita semua ya. Ujiannya apa? Ujian itu ternyata bukan hal yang berat, hal-hal yang sulit, hal-hal yang membuat kita gelisah, lemah, membuat kita perlu mengeluarkan banyak energi, biaya, pikiran. Ujian itu kadang adalah sesuatu yang mudah. Kenapa? Karena salah satu contohnya adalah kita malas berolahraga. Itu juga ujian, teman-teman. Itu ujian yang tidak terasa ya. Karena ketika kita malas berolahraga, yang kita lakukan adalah duduk, yang kita lakukan adalah ngobrol, scrolling medsos, menatap YouTube berjam-jam, mencari ilmu-ilmu tentang olahraga, begitu ya. Kita nonton hal-hal terkait olahraga, manfaat olahraga, teknik berolahraga, tapi kita tidak pernah berolahraga, kita tidak memulai. Kalaupun kita berolahraga, olahraganya itu cuman sesekali, sebulan sekali atau bahkan setahun sekali misalnya. Jangan sampai begitu ya. Nah, kita akan membahas 3 alasan kenapa seseorang itu menunda-nunda olahraga. Alasan pertama adalah ilusi ilmu ya. Ilusi ilmu ini adalah knowledge illusion, illusion of knowledge ya, pokoknya gitu deh. Jadi seseorang itu tidak melakukan olahraga karena apa? Karena dia sibuk mencari ilmu, sibuk scrolling medsos yang isinya terkait olahraga. Dia mencari wawasan tentang olahraga yang efektif, yang benar, olahraga yang menyenangkan, olahraga yang tidak terlalu berat tapi dampaknya itu sangat kelihatan, cara olahraga yang membuat badan kita cepat langsing, cara teknik olahraga yang dilakukan sendirian di rumah atau bareng-bareng secara berkelompok. Segala macam teknik, ilmu, wawasan olahraga dia kumpulkan. Dia mengumpulkan ilmu tentang teknik pernapasan, dia mengumpulkan ilmu tentang cara pemanasan yang tepat, cara melakukan olahraga kardio yang benar, cara melakukan pengukuran dan lain sebagainya lah. Dia kumpulkan informasi tentang segala macam hal tentang olahraga. Tapi dia tidak memulai-mulai. Dia tidak memulai apapun olahraga, begitu ya. Dia tidak memulai kegiatan apapun terkait dengan olahraga. Tidak memulai jogging ringan, tidak memulai dengan jalan kaki, tidak melakukan olahraga aerobik yang ringan, tidak memulai dengan angkat beban, dengan beban-beban yang ada di rumah, begitu. Dia sibuk saja mencari ilmu. Dia terus mencari ilmu. Dia merasa dengan mencari ilmu itu dia sudah berolahraga, atau dia sudah berupaya untuk berolahraga. Padahal dia baru mencari ilmu, dia belum berolahraga, belum memulai berolahraga. Terus ada kalanya ya dia olahraga memang, tapi olahraganya itu sekali lalu pleng hilang begitu ya, tidak melakukan olahraga lagi. Lalu dia sibuk kembali mencari ilmu, scrolling lagi, baca-baca artikel lagi, diskusi lagi, terus saja dia melakukan aktivitas yang tujuannya itu mencari sebanyak mungkin informasi terkait dengan olahraga. Ini ilusi ilmu. Seseorang merasa ilmunya perlu banyak terkumpul, barulah kemudian dia akan berolahraga. Ini ada kaitannya juga dengan kendala keempat, kendala kedua, faktor yang membuat seseorang itu menunda-nunda olahraga, yaitu perfeksionisme. Jadi dia ingin sekali segalanya itu harus serba sempurna. Dia ingin agar punya kostum yang sempurna, barulah dia akan berolahraga. Dia menunggu outfit, sepatu, kaos kaki, handuk, jam tangan, smartwatch ya, kemudian topi, sunscreen, segala hal terkait olahraga perlu dia siapkan, dan itu harus lengkap, harus sempurna dulu ya. Kaos-kaosnya kaos olahraga yang memang match gitu ya dengan penampilannya, disesuaikan warnanya, disesuaikan dengan jenis olahraganya. Wah, segala macam dipikirkan, pokoknya harus sempurna outfitnya. Termasuk dengan yang tadi, dia harus sempurna dulu wawasannya, ilmunya. Jadi dia tidak mau berolahraga sebelum semua pengetahuan terkait olahraga itu dia kuasai. Orang ini mungkin harus kuliah S1 pendidikan jasmani dulu mungkin ya. Kan tidak mungkin kita harus nunggu
wawasan kita sempurna, lengkap untuk memulai olahraga. Itu adalah ilusi ilmu. Itu adalah godaan gitu ya. Itu adalah bisikan-bisikan setan sebetulnya bisa jadi ya. Kenapa disebut bisikan setan? Karena setan itu memang tujuannya membuat kita tidak beramal soleh. Salah satunya yaitu dengan tidak berolahraga. Ya, kita dibisik-bisiki agar tunggu, kamu harus. Tapi meskipun dia aktif berolahraga setiap hari, bahkan tetap saja akhirnya dia mengalami serangan jantung. Jadi kamu tidak boleh berolahraga sebelum pengetahuan kamu tentang jantung itu lengkap, sempurna. Wah, ini jadi ketakutan ya akan sesuatu yang belum terjadi, ketakutan berlebihan yang semestinya yaitu tidak perlu terjadi. Bukan berarti teman-teman itu tidak boleh mencari ilmu, itu justru wajib ya saya pikir. Saya juga berupaya untuk sebaik mungkin mencari ilmu terus-menerus ya terkait dengan apapun olahraga ini, terkait masalah teknik-tekniknya, terkait masalah jenis-jenis bentuk-bentuk olahraganya dan lain sebagainya. Itu terus secara kontinu dilakukan karena perkembangan ilmu kesehatan pun terus mengalami peningkatan, terus mengalami perubahan gitu. Tapi yang jadi masalah adalah kita terus mengumpulkan ilmu sampai kita menunggu waktunya kita sempurna pengetahuannya gitu. Sempurna pengetahuan itu seperti apa? Ya kita nggak tahu. Batas orang perfeksionisme ini kita nggak tahu. Harapannya seperti apa sih? Apa sih yang batasan seseorang itu kemudian dikatakan ilmunya itu sudah perfect, sudah sempurna gitu ya. Kita kan nggak tahu, kita batasannya nggak jelas gitu. Jadi dia terus saja menunda-nunda, entah sampai batas waktu yang kapan, sampai dia itu tidak melakukan olahraga ini. Masalah perfeksionisme ya. Perfeksionisme menunggu misalnya selain tadi harus perfect dulu kostumnya, outfitnya, harus perfect dulu ilmunya, juga harus perfect lingkungannya ya. Nyari-nyari lingkungan yang pas buat olahraga itu di mana? Di lingkungan rumah, kemudian di lingkungan kantor. Yang bisa disewa di gym atau di gelanggang olahraga nggak dapet juga gitu ya. Nyari di tengah kota, pusat keramaian nggak dapet juga. Nah, terus dia punya banyak syarat untuk menentukan lokasi olahraga gitu ya. Karena dia itu perfeksionisme. Mencari segala sesuatu yang serba sempurna sampai dia akhirnya mau memutuskan untuk memulai olahraga. Nah, ini membuat agenda kita kacau. Yang rugi adalah kita sendiri, ya bukan orang lain. Yang rugi adalah kita sendiri yang menunda-nunda olahraga karena menunggu segala sesuatunya sempurna. Nah, untuk orang yang perfeksionisme ini tidak ada jawaban lain kecuali harus memaksakan diri dan menyadari dengan kesadaran yang penuh bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Gitu. Dan kalau kita menunggu kesempurnaan, kita tidak akan pernah mulai sampai akhirnya kita mengalami kerugian, ya. Sampai akhirnya kita merasakan dampak negatif karena tidak berolahraga gitu. Jadi langsung saja mulai ya tanpa harus menunggu segala sesuatunya sempurna karena kita tidak akan pernah sampai pada satu titik yang namanya kesempurnaan. Perfeksionisme ini justru jadi penghambat. Sampai batas tertentu perfeksionisme ini bagus begitu ya. Ada batasnya, harus ada batasnya. Tapi kalau tidak, maka perfeksionisme ini cuma jadi batu ganjalan yang membuat kita tidak produktif. Seperti itu. Kemudian, ini yang terakhir, yang ketiga, yang menyebabkan seseorang menunda-nunda olahraga, atau sekali olahraga kemudian dia tunda-tunda lagi sampai batas waktu yang enggak jelas. Tadi yang pertama itu apa? Yang pertama itu adalah ilusi ilmu, yang kedua perfeksionisme, dan yang ketiga ini adalah overthinking. Terlalu banyak mikir, segala macam dipikirkan gitu ya. Sama seperti tadi sih, dia banyak memikirkan tentang outfit begitu ya. Dia memang nggak nunggu sampai perfect gitu ya. Dia beda dengan perfeksionisme. Dia tidak menunggu segala sesuatunya sempurna. Tapi untuk membeli satu baju olahraga misalnya, dia mikirnya itu lama banget. Dia mempertimbangkan harganya, dia mempertimbangkan bahannya, lama banget. Mau membeli sepatu olahraga, mikirnya itu lama banget begitu ya. Mau memikirkan kapan waktu yang tepat berolahraga, itu mikirnya lama banget, banyak pertimbangan gitu ya. Ini berbeda dengan perfeksionisme. Kalau perfeksionisme itu nunggu sempurna ilmunya ya. Kalau ilusi ilmu itu terus ngumpulin ilmu sebanyak mungkin. Kalau overthinking ini bisa jadi untuk memutuskan satu masalah dia banyak pertimbangan, dia banyak mikir, bisa jadi karena kebanyakan ilmu wawasan ini karena mental dianya yang kebiasaan overthinking. Overthinking ini saya baca di sebuah buku memang bagus ya. Itu cara otak kita melindungi diri kita agar diri kita itu tidak tersakiti dalam jangka panjang. Tapi overthinking ini bisa jadi masalah kalau disebabkan karena
memikirkan hal-hal yang sebetulnya sepele, ya. Overthinking terhadap hal-hal yang sangat urgen dalam masalah hidup kita, ya, berkaitan dengan nyawa, misalnya masa depan, itu ada manfaatnya. Kadang overthinking itu membuat kita semakin matang menimbang sebuah masalah sampai akhirnya kita bisa membuat keputusan penting. Tapi kalau hanya untuk memilih sepatu, memilih kaos, memilih baju, memilih waktu olahraga sampai kita overthinking, itu namanya keterlaluan. Itu namanya kurang dimaklumi, ya. Jadi asa nggak masuk akal begitu. Tapi itu terjadi, bisa mungkin sekali terjadi pada sebagian orang, ya. Overthinking untuk memikirkan masalah-masalah kecil, memutuskan masalah-masalah kecil yang sebetulnya bisa diputuskan dengan cepat. Overthinking, gimana kalau saya berkeringat, gimana kalau saya bau badannya, gimana kalau saya begini begitu, pokoknya overthinking. Jadi itu teman-teman, yang pertama itu ilusi ilmu, kebanyakan nyari ilmu tapi enggak mulai. Kemudian perfeksionisme, nunggu segala sesuatunya serba sempurna. Dan yang terakhir itu adalah overthinking, ya. Nah, kalau sudah tahu ilmunya, kita upayakan, ya, kita identifikasi 3 hal ini ada tidak pada diri kita. Apakah kita terlalu sibuk mencari ilmu, apakah kita perfeksionisme, apakah kita terlalu overthinking, sampai akhirnya kita tidak memulai olahraga. Sampai akhirnya kita mulai merasa cukup dengan olahraga yang dulu dan nggak dilakukan sampai sekarang, nunggu-nunggu waktu yang tepat, ya, nunggu-nunggu membuat keputusan tertentu, nunggu-nunggu mendapatkan ilmu yang sempurna. Nah, itu membuat kita menunda-nunda olahraga, ya. Silahkan identifikasi apakah 3 hal ini ada pada diri kita. Kalau ada, kita lakukan usaha-usaha untuk menghapus, ya, ketiga hal ini, lalu langsung saja mulai olahraga, ya. Tapi tetap menggunakan cara-cara berdasarkan ilmu yang benar, begitu teman-teman. Jangan terlalu memaksakan diri, yang penting kita berupaya untuk konsisten mulai dari hal yang kecil dan mulai dari sekarang. Itu saja, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau video ini menambahkan wawasan untuk Anda, membuat Anda bersemangat, membuat Anda bisa bergerak lagi untuk berolahraga, silakan like, share, ya, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.